Selama 3 bulan berturut-turut, kehidupan hewan-hewan padang rumput di bawah air rendah menjadi semakin sulit. Kawan-kawan hewan itu, demi mencari sumber air, rela menempuh perjalanan hingga 100 km, melalui tanah yang berdebu dan berdebu, untuk menghindari pemburu yang menjaga sumber air, mereka harus berkerumun bersama. Ketika kawanan singa menemukan kedatangan mereka, singa-singa yang sudah lapar sejak lama segera bergerak cepat menuju mereka. Sumber air yang dijaga oleh kawanan singa juga akan segera kering. Kumpulan sapi yang begitu besar ini setara dengan merampas sumber daya yang sedikit mereka miliki, oleh karena itu kawanan singa pasti akan bertindak. Ketika kawanan sapi melihat pemburu keluar dari naluriah ketakutan, kawanan sapi mulai melarikan diri. Meskipun jumlah sapi sangat besar, sebagian besar sapi air juga tidak berani menyerang kawanan singa, dan lebih banyak lagi sapi air yang melihat rekan-rekan mereka mundur juga akan ikut melarikan diri. Tentu saja, tidak sedikit sapi air yang kuat yang setelah mengusir singa akan segera bergabung dengan kawanan, dan singa juga akan terus mengikuti kawanan, menunggu kesempatan untuk menyerang yang lebih mudah, yaitu yang tua dan lemah. Pada akhirnya, dalam kekeringan ini, sapi air yang datang dengan begitu mudah harus mencoba untuk menangkapnya. Ketika sapi air melihat singa mendekat, sapi air yang lebih kuat di kawanan mulai perlahan-lahan mendorong singa, membuat singa terpaksa berhenti menyerang dan mulai mundur. Namun, sebagian besar sapi air masih terus mundur di tengah-tengah debu yang bergelombang, sementara satu singa berdiri di samping menunggu kesempatan. Jika saja kawanan sapi yang begitu besar ini bisa bersatu, mereka cukup mampu menguasai padang rumput besar Afrika. Ketika kawanan penyerang melihat singa-singa mulai mundur, mereka yang membutuhkan air dengan gencar terus mendekati sumber air yang lebih jauh. Saat itu, banyak sapi air sudah pergi, dan yang tinggal segera mulai minum dengan rakus, sementara singa-singa hanya bisa menunggu di samping. Pada saat itu, kawanan sapi yang begitu besar sudah terpecah, dan sapi air yang berani mulai mengambil air di bawah mata singa, sementara sebagian besar sapi air sudah meninggalkan tempat itu. Ketika singa melihat sapi air dengan santai minum air, mereka mulai melancarkan serangan, menciptakan kekacauan, dan akhirnya berhasil menangkap mangsa. Kawanan sapi terus melarikan diri secara naluriah. Karena cuaca, kawanan singa sudah lama tidak mendapat hidangan daging sapi yang lezat, dan jika mereka tidak bisa menangkap anak-anak di antara kawanan hari ini, akan sulit bagi mereka untuk bertahan selama musim kering ini. Pada saat itu, sapi air sudah mulai menggunakan tanduk mereka untuk mengusir mereka, tetapi serangan kasar sapi air juga tidak bisa menyentuh singa. Singa-singa biasanya terampil dalam bekerja sama sebagai tim, secara perlahan-lahan menguras energi sapi air, dan akhirnya berhasil menangkap sapi air. Ketika sapi air yang pergi melihat bahwa sapi air lainnya belum kembali, mereka segera kembali. Kericuhan tiba-tiba dari kawanan sapi membuat sapi lain yang sangat waspada mulai ikut melarikan diri, dan kawanan hewan yang begitu besar menjadi panik, mereka masing-masing berusaha menyelamatkan diri, sementara salah satu singa berusaha mencari kesempatan. Akhirnya, dengan kawanan sapi yang selamat dengan selamat, mereka berhasil memenangkan pertempuran ini berkat solidaritas mereka. Melalui pertempuran besar ini, kehidupan kawanan singa menjadi semakin sulit.